Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbi Maulana, saya dari kelas MPI 19A. Dan saya di sini untuk membawakan tentang kajian maqasid syariah dalam isu kontemporer, yaitu tentang pluralisme. Jadi pertama-tama kita harus mengenal apa itu pluralisme. Secara sederhana, pluralisme berasal dari kata plural yang bermakna banyak atau lebih dari satu. Dalam kajian filosofis, pluralisme diberi makna sebagai doktrin bahwa substansi hakiki itu tidaklah satu atau monisme, tidak pula dua atau dualisme, melainkan banyak atau jamak. Nah, istilah pluralisme merupakan salah satu konsep fundamental yang belakangan muncul sejalan dengan berbagai kebutuhan masyarakat modern. Berbagai bangsa melihat pluralisme sebagai suatu sistem bagi kehidupan manusia yang didasarkan kepada prinsip-prinsip bersama yang menjamin dihormatinya berbagai realitas yang plural dan diakuinya keragaman orientasi yang dianut warga negara. Nah, pengertian dari pluralisme agama yang pernah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, pluralisme agama yang berarti hidup bersosial kemasyarakatan secara baik, rukun dan damai dengan penganut agama lain. Bukan pluralisme agama dalam arti membenarkan semua agama mampu menghantarkan manusia pada kemuliaan dan keselamatan sejati dan abadi yang merupakan konsekuensi dari kebenaran esensi setiap agama. Dan tentu saja semua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan bahkan menjadi argumen atau sunnah bagi segenap kaum muslimin di dunia. Nah, kesenjangan antara pemahaman dan praktik pluralisme terjadi akibat masih adanya persoalan dalam identitas berbangsa. Segala sesuatu yang berasal dari barat selalu dinilai merongrong eksistensi diri. Pluralisme juga masih difahami sebagai pencampur adukan ajaran agama, bukan sebagai kesadaran atas realitas keberagaman kondisi masyarakat. Nah, menikmati eksistensinya sebagai warga negara untuk berbagai peran dalam rangka meraih tujuan bersama yang dengan melaluinya mereka menuai hasil dari yang disebut sebagai manajemen hidup bersama yang menjamin toleransi berpolitik, iklim dialogis, dan pengakuan terhadap orang lain, baik eksistensi, pendapat, maupun sikapnya. Agama bisa berfokus pada masyarakat yang pluralistis, tidak saling berbenturan. Misalnya, tentu bukan karena agama itu dan built-in dengan konflik dan tampil sosial, tetapi karena para pemeluknya telah mengekspresikan kebenaran agamanya secara monolitik dan eksklusif, dalam artian bahwa subjektivitas kebenaran yang diyakininya seringkali menafikan kebenaran yang diyakini pihak lain. Jadi dengan demikian, pluralisme dapat muncul pada masyarakat dimanapun ia berada. Ia selalu mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin cerdas dan tidak ingin dibatasi oleh sekat-sekat sekretarianisme. Pluralisme harus dimaknai sebagai konsekuensi logis dari keadaan ilahi bahwa keyakinan seseorang tidak dapat diklaim benar salah tanpa mengetahui dan memahami terlebih dahulu latar belakang pembentukannya, seperti lingkungan sosial, budaya, referensi, atau informasi yang diterima. Tingkat hubungan kendaraan ekonomi politik. Nah, jadi lebih jauh lagi Islam menganjurkan agar sifat pluralisme ini dikembangkan sebagai satu syarat mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Sabda Nabi SAW Muhammad, sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi ini. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit akan mengasihanimu. Bersayang-sayanglah, niscaya Anda disayangi pula.
Sesungguhnya Allah merahmati para hambanya yang bersifat penyayang. Jadi sekian penjelasan dari saya tentang pluralisme, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.